Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran. Jadi, pengertian daripada modul pembelajaran yaitu salah satu bahan ajar yang disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri tanpa adanya bantuan dari tenaga didik. Sistematis dalam hal ini berarti di dalam modul terdapat komponen seperti materi, metode, dan evaluasi yang digunakan untuk dapat mencapai kompetensi mengenai suatu materi pembelajaran. Modul juga banyak digunakan oleh tenaga pengajar karena materi yang akan disajikan akan lebih mudah dipahami. Selain itu, modul pembelajaran juga bersifat membantu para peserta didik atau pembacanya untuk dapat belajar sendiri tanpa bergantung dengan orang maupun media lainnya. Oleh sebab itu, modul sangat berguna ketika ada guru atau dosen yang berhalangan hadir untuk mengajar. Dengan adanya modul, kegiatan belajar mengajar pun akan tetap berjalan meskipun tidak ada kehadiran tenaga pengajar. Tenaga pendidik tentunya memiliki cara-cara tersendiri dalam menyampaikan materinya terhadap peserta didik. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh guru atau dosen dalam memberikan materi pelajaran yaitu dengan menggunakan bahan ajar berupa modul pembelajaran. Mungkin sebagian orang mengira bahwa modul dan buku adalah suatu yang sama, meskipun memang diakui secara tujuan memang sama, tetapi dari segi isinya berbeda. Buku adalah keseluruhan materi yang disajikan di dalam bentuk tulisan, grafik, gambar, dan lain-lain. Lantas, apa itu modul pembelajaran? Jadi, pengertian modul pembelajaran menurut para ahli. Menurut Winkel, ia menjelaskan bahwa pengertian dari modul pembelajaran itu yaitu suatu program kecil yang bisa dipelajari oleh siswa secara mandiri ataupun perseorangan. Kemudian menurut Nana Sujana, ia mengartikan bahwa modul pembelajaran sebagai satu paket program pembelajaran lengkap dan tersusun rapi yang mengandung berbagai komponen penting seperti metode, tujuan, media, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran secara mandiri. Kemudian menurut Anwar berpendapat bahwa modul merupakan bahan ajar yang dibuat dengan sistematis, di mana isinya dikemas secara komprehensif serta terdapat metode dan evaluasi yang bertujuan untuk meraih kompetensi tertentu. Kemudian ciri-ciri daripada modul pembelajaran. Salah satu hal yang membedakan modul dengan bahan ajar lainnya yaitu ciri-cirinya yang khas. Oleh sebab itu, pendidik wajib mengetahui ciri-ciri modul pembelajaran agar tidak salah dalam membuatnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa modul haruslah dibuat secara sistematis, namun sebenarnya ada ciri-ciri utama lainnya dari modul pembelajaran, yaitu yang pertama, instruksional. Ciri-ciri instruksional maksudnya adalah modul dapat memberikan instruksi kepada siswa secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa adanya pengajar pun siswa tetap dapat mempelajari materi pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, self-contained. Self-contained berarti materi yang disampaikan di dalam modul adalah materi yang sudah tersusun sesuai dengan unit kompetensi. Dengan demikian, pembahasan dari modul akan lebih efektif, menyeluruh, dan lengkap meskipun hanya tersaji di dalam satu buku. Kemudian stand alone. Yang dimaksud stand alone adalah modul yang biasa tersusun dan dikembangkan tanpa adanya bantuan dari media lain. Atau dengan kata lain, penyusunannya harus benar-benar mandiri.
Kemudian fungsi daripada modul pembelajaran. Ada beberapa fungsi modul pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai pengganti tenaga pengajar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa modul pembelajaran akan memberikan pembelajaran yang sudah terstruktur rapi seperti apa yang disampaikan oleh tenaga pengajar, sehingga mudah tidak dibutuhkan bantuan langsung dari pengajar. Kemudian yang kedua, bahan ajar mandiri. Berdasarkan pengertiannya, modul pembelajaran berfungsi supaya para peserta didik dapat belajar secara mandiri. Kemudian yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Selain untuk mengajar, modul juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa. Maksudnya, dalam tenaga didik dapat melihat apakah para peserta didik sudah meningkatkan pemahamannya dengan menggunakan modul pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebagai bahan rujukan. Modul juga dapat dijadikan bahan rujukan karena dalamnya terdapat penjelasan rinci dan juga keterangan-keterangan tambahan. Selain itu, sifat modul ini sendiri yang harus berkualitas dan kredibel karena dibuat berdasarkan literatur yang terpercaya. Kemudian kelebihan daripada modul pembelajaran itu sendiri. Jadi pembuatan modul memberikan sejumlah keuntungan terhadap peserta didik, yaitu diantaranya yang pertama, kesadaran diri. Para peserta didik dapat memiliki kesadaran terhadap diri sendiri untuk belajar dan memahami materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Modul pembelajaran dapat melatih tanggung jawab dari peserta didik karena sifatnya yang mandiri. Maksudnya yaitu siswa dituntut untuk belajar tanpa adanya pengawasan langsung. Kemudian yang ketiga, motivasi. Modul juga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih banyak. Selanjutnya yaitu kekurangan daripada modul pembelajaran. Meskipun tentunya memiliki banyak kelebihan, tetapi modul pembelajaran juga bukan tanpa ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan yang mungkin nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap modul pembelajaran, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan. Yang kedua, membutuhkan pengawas. Kemudian yang ketiga, membutuhkan biaya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.